Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkanlah saya Nurul Rizki dari Prodi Hukum Keluarga Islam, mahasiswi Universitas Darun Najah, ingin mempresentasikan materi fikih jinayah dengan judul turut serta langsung atau tidak langsung. Istilah jinayah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum, yakni membahas tentang tindakan-tindakan pidana yang dianggap melanggar ketentuan syariat, serta konsekuensi atau hukuman yang harus diberikan kepada pelaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, pengertian turut serta langsung dan tidak langsung. Konsep turut serta langsung dan tidak langsung mengacu pada tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, yakni sebagai pembeda untuk pelaku utama dan pihak lain yang berperan sebagai pembantu atau pendukung. Yang pertama, turut serta langsung. Seseorang secara aktif dan langsung terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Contohnya, seperti pencurian atau pembunuhan, yakni dia sendiri yang melakukan pencurian tersebut dan melakukan pembunuhan tersebut tanpa adanya bantuan orang lain. Yang kedua, ada turut serta tidak langsung, yakni seseorang yang tidak langsung bertindak secara fisik, tetapi menjadi pendukung atau yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Contohnya, pembunuhan berencana, yakni orang yang melakukan pembunuhan namun bukan ia yang membunuh, tetapi hanya memberikan fasilitas ataupun yang menyuruh. Dalam fikih jinayah, pelaku serta langsung dianggap memiliki tanggung jawab penuh dan biasanya dikenakan hukuman yang sesuai dengan kategori pidana. Sedangkan pelaku serta tidak langsung dalam pidana biasanya dikenakan hukuman takzir atau hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keterlibatan turut serta tidak langsung. Pelaku tidak langsung lebih berat daripada yang langsung, seperti kesaksian palsu. Pelaku langsung lebih kuat daripada yang tidak langsung, seperti menjatuhkan orang ke jurang. Kedua perbuatan pelaku seimbang, seperti memaksa membunuh. Dalam Islam, hukuman hanya dijatuhkan pada pelaku langsung, bukan pada yang turut tidak serta tidak langsung. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keterlibatan turut serta langsung. Pelaku pertama, yakni pelaku utama, individu yang langsung melakukan tindak kriminal tanpa perantara. Yang kedua, eksekutor dalam pembunuhan, yakni orang yang secara langsung melakukan pembunuhan melalui tindakan fisik, seperti menembak atau menusuk korban. Yang ketiga ada perusak atau penghancur, yakni individu yang secara langsung melakukan atau menghancurkan properti milik orang lain. Yang keempat, penculikan, yakni orang yang secara langsung membawa atau menahan korban tanpa izin, misalnya menculik seseorang dari rumahnya. Cara menentukan tanggung jawab bagi pelaku langsung dan tidak langsung. Penentuan tanggung jawab bagi pelaku tindak kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menilai tingkat keterlibatan, niat, dan dampak tindakan setiap pelaku dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya, penjelasan tentang penentuan tanggung jawab bagi masing-masing pelaku. Yang pertama, tanggung jawab pelaku langsung. Individu yang secara aktif dan fisik terlibat dalam tindak kejahatan, tanggung jawab pelaku langsung diatur oleh beberapa faktor berikut. A. Niat atau qasad dalam melakukan tindakan kriminal. B. Tindakan fisik yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku utama. C. Kualitas kejahatan seperti dalam kasus pembunuhan. Pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atau qiyas. D. Kategori pidana, yakni mendapatkan hukuman hudud untuk kejahatan tertentu. Yang kedua, tanggung jawab pelaku tidak langsung. Individu yang berperan dalam suatu tindak pidana tetapi tidak terlibat langsung dalam tindakan kriminal. Tanggung jawab pelaku langsung diatur oleh beberapa faktor berikut. A. Peran dalam kejahatan, misalnya menjadi penghasut
atau perencana tindak kejahatan tersebut. B. Niat untuk mendukung suatu kejahatan. C. Tipe dan tingkat tindakan, yakni pelaku tidak tindak langsung mendapatkan hukuman takzir. D. Penerapan hukum, yakni hakim akan mempertimbangkan konteks dan dampak dari keterlibatan tersebut. Kesimpulan dari judul keterlibatan langsung dan tidak langsung adalah, dalam keterlibatan langsung, pelaku turut serta langsung adalah individu yang secara aktif dan fisik terlibat dalam tindak pidana. Mereka memiliki tanggung jawab penuh dan dapat dikenakan hukuman yang berat seperti hukuman hudud dan qisas atau qisas, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Bentuk keterlibatan langsung meliputi pelaku utama, eksekutor dalam pembunuhan, perusak, dan penculik. Keterlibatan tidak langsung, pelaku turut serta tidak langsung adalah individu yang berperan dalam mendukung atau memfasilitasi tindak pidana tanpa terlibat secara fisik. Mereka masih dapat dikenakan hukuman, tetapi biasanya lebih ringan atau takzir dibandingkan pelaku langsung. Bentuk keterlibatan tidak langsung mencakup perencana, pengawas, pemberi informasi, fasilitator, dan penghasut. Terima kasih, cukup sekian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.